still as a president. Ya, playing presiden. Gibran naik pesawat komersil tapi penuh kejanggalan, pencitraan tentu. Kita tahu persis ini full gimmick. Ini nih ngapain sih, kita sebenarnya mau bernegara-negaraan atau apa? Kami hanya ingin memberitahu bahwa program lapor wapres adalah produk gagal karena tidak siap akan kehadiran masyarakat. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga, tidak usah terlalu banyak babi bu, yuk. Langsung aja kita tonton videonya. Lagi keluar negeri. Iya, makanya pas presiden sedang di luar negeri, makanya. Kan buat aku So tuh, he feel like still as a president. ya playing presiden. Saya mau tanya, Mem. Ya. Saya mencoba menghubungkan dengan topik utama diskusi kita dari awal. Dalam kacamata Anda sebagai orang yang dekat dengan komunitas intelijen, seberapa kita harus menanggapinya seperti apa informasi seperti ini? Sebab ya tentu saja sebagai masyarakat politik kami sering mendapatkan informasi seperti ini. Tapi dalam situasi seperti ini, apalagi ada kegiatan bernama pilkada, kita harus bereaksi seperti apa sih dalam situasi seperti itu? Kita bangsa Indonesia. Iya. Ya harus kita jagalah. Ini kan gimana sih, partai itu bikin buat apa? Kenapa partai dari dua yang terbatas menjadi banyak, kemudian semua orang diberi kesempatan yang sama di muka hukum kan, untuk menjadi siapapun, apalagi dengan terobosan PDIP dari seorang biasa-biasa saja menjadi presiden sampai 2 periode gitu loh. Maksud saya, kenapa setelah dia ada di sana, kemudian sekarang yang lain tidak boleh menyusul? Contoh, kata-kata seolah-olah udah berhenti, Mas Hasto nggak usah ke Sumatera Utara, nggak usah ke Jogja itu tadi, nggak usah ke itu. Karena itu kan buat aku kan, loh ini nih ngapain sih, kita sebenarnya mau bernegara-negaraan atau apa? Ini maksud saya kenapa kita mesti ketemu? Karena kita mesti lihat, lalu apa yang kita mesti bikin? Contoh, apakah gitu ya untuk mengurangi ketegangan? Apalagi tadi Mas Hasto sempat ngomong ada bantuan dari dana 200 miliar untuk Pilkada Jakarta. Saya nggak tahu uangnya dari mana ya. Sekali lagi saya nggak ngurusin kayak gitu-gitulah. Tapi ini menarik, 200 miliar itu buat apa? Menarik nih. Pak Hasto langsung memberikan kritikan gitu, sindiran atau kritikan ini ya kepada Mas Gibran. Katanya Mas Gibran ini main presiden-presidenan gitu, mumpung Pak Prabowo ada di luar Indonesia gitu. Wah, main presiden-presidenan. Kalau misalkan Pak Hasto mengatakan hal itu, berarti kali ini kayaknya Pak Hasto lagi main juga nih, main hakim-hakiman. Iya, menilai seseorang gitu ya, padahal tidak jelas gitu. Kok bisa Pak Hasto menilai Mas Gibran ini main presiden-presidenan, padahal sangat jelas loh waktu itu. Menarik sih kalau semisalkan ini merupakan tanggapannya Pak Hasto gitu ya, untuk menanggapi ketika Mas Gibran itu ditinggalkan Pak Prabowo Subianto gitu ya. Ditinggalkan Pak Prabowo Subianto kunjungan ke luar negeri, karena memang ada beberapa narasi dari orang-orang yang mengatakan Mas Gibran ini seolah kayak merasa dirinya menjadi presiden, berjalan sendirian gitu. Ada narasi seperti itu. Padahal kalau kita coba tarik ke belakang, Mas Gibran dari awal sudah pernah mengatakan kalau beliau ini merupakan pembantu presiden. Kita ini pembantunya presiden, kita pastikan pembangunan yang ada, pembangunan yang sudah berjalan, ini bisa tereksekusi dengan baik sesuai timeline yang ada. Kemarin kita ngecek MRT, LRT, lalu ada tempat spot center yang ada di Cibubur. Nanti kita akan cek tempat-tempat lain juga. Yang jelas kita pastikan lokasi-lokasi ini, terutama yang proyek strategis nasional ini, bisa berjalan dengan baik sebelum diresmikan oleh Pak Presiden Prabowo. Tuh, Mas Gibran sudah sangat jelas sekali ya mengatakan bahwa beliau itu merupakan pembantu presiden, dan pasti apa-apa yang dilakukan Mas Gibran itu atas perintahnya Pak Presiden langsung. Jadi tidak kok berjalan sendirian, tidak kok mendahului Pak Presiden. Ya memang itu yang dikehendaki oleh Pak Presiden, makanya Mas Gibran bergerak seperti itu, teman-teman. Kayaknya emang konsep yang diusung oleh para barisan nyinyir ini, apapun yang melibatkan Mas Gibran ini harus dikritik, kayaknya seperti itu. Soalnya nggak cuma ini aja nih.
Kemarin waktu ada pemberitaan mengenai Mas Gibran yang naik pesawat komersil, ingat kan? Baru aja kemarin, itu juga dikritik lagi, katanya itu gimmick. Gibran naik pesawat komersil tapi penuh kejanggalan. Apa saja kejanggalannya? Pencitraan tentu. Ada kamera yang memantau terus pergerakan seolah-olah yang dibuat alami. Ini biasa dilakukan oleh para artis gitu ya. Ini ada ngambil dari bawah, ada ngambil dari ini segala macam. Beda kalau pejabat kan biasanya ya biasa-biasa saja gitu kan, liput-liput gitu. Ini ada angle-angle yang dibuat dengan lebih jauh lebih rapi dan sistematis. Kurang lebih gitulah. Kita lihat. Wapres Gibran bertolak ke Semarang pada hari Jumat kemarin ya untuk melakukan judulnya serangkaian kunjungan kerja. Tapi menurut Cakum dan tentu semua orang-orang kritis yang melihat mudah, ini bukan kunjungan kerja. Ini diduga akan melakukan kampanye terselubung untuk pasangan Lutfi yang surveinya semakin menurun meski sudah didorong oleh dua presiden, Prabowo dan Jokowi. Gimik pakai pesawat komersilnya persis seperti yang dilakukan oleh Jokowi awal-awal jadi presiden. Kita lihat ya, ini mulai dari kedatangannya. Kita mulai dari awal nih. Detik-detik keluarnya saja langsung disorot. Seolah-olah dibuat tanpa pengawalan yang ketat. Pakai jaket ala Gen Z. Bawa tas sendiri. Ya karena kebutuhan pencitraan dong. Jadi seolah-olah berjalan seperti rakyat biasa. Tuh, padahal yang di depan itu pengawal-pengawalnya. Ada yang dada-dada. Nah ini mulai nih menarik nih. Ini masuk ruang pemeriksaan. Apa yang harusnya diperiksa? Tas, ikat pinggang, ya semuanya, dompet keluarin, topi, jaket dikeluarin lah. Kok jaketnya nggak dikeluarin? Apanya yang mau diperiksa? Ini bohong-bohongan saja ini Gibran. Kita tahu persis ini full gimmick yang mau dicitrakan bahwa Gibran ini orang yang merakyat dengan cara anak muda. Beda kan? Kok ya ada aja gitu ya ketika Mas Gibran kemarin itu diberitakan ya menaiki pesawat komersil ketika hendak bertolak ke Semarang gitu ya. Kemudian ada yang komentar katanya ini itu gimmick. Mulai dari Mas Gibran datang sampai Mas Gibran naik pesawat ya, itu ada angle-angle yang kok kayak di setting gitu loh ya. Wah ini gimana ya? Maksudnya gini, Mas Gibran ini kan seorang wakil presiden. Seperti kita tahu, kemanapun geraknya Pak Presiden ataupun Pak Wakil Presiden, media ini tuh terus ngikutin. Dan emang tim media ini cuma satu orang aja dan nggak kerjasama gitu. Pastinya kan kerjasama dan mereka saling, oh nanti di sana kan gitu bisa sebenarnya, iya kan? Selain itu juga biasalah gitu seorang wakil presiden, misal kalau ini yang dipermasalahkan soal angle videonya gitu ya, biasalah seorang wakil presiden kalau mau kemana gitu ya ada orang yang ngeliat terus di video itu kan sebenarnya juga bisa. Makanya bisa angle-nya dari mana-mana kayak gitu. Dan soal pengawalan tadi, dari sewaktu Mas Gibran dilantik ya, kalau kalian ingat Mas Gibran itu pernah mengunjungi posko di korban erupsi Gunung Lewatobi ya kan. Nah di situ kalau nggak salah ya, atau waktu belusukan gitu, Mas Gibran masih dengan pengawalan ketat sebenarnya ya. Bahkan sampai waktu ada yang foto deket sama Mas Gibran itu sempet tangannya pas pampres itu menghalau seperti ini loh. Tapi tahu nggak responnya Mas Gibran seperti apa? Responnya Mas Gibran itu diturunin tangannya pas pampres. Berarti kan di situ sebenarnya menunjukkan gitu loh kalau Mas Gibran itu tidak terlalu suka dikawal seketat itu dan pengennya memang benar-benar dekat sama rakyat. Ya kan? Coba deh, kalau menurut pendapat kalian gimana nih teman-teman? Karena selain ini juga ada lagi nih yang sibuk banget ngurusin hidupnya Mas Gibran sampai-sampai demo lagi dan lagi. Program Lapor Wapres adalah produk gagal. Punya sertifikatnya. Justru saya ada aktivitas
zaman dulu notaris kita mau ngajuin dibilangnya surat IPEDA kan ada. Kantor Wapres. Kami hanya ingin memberitahu bahwa program lapor Wapres adalah produk gagal karena tidak siap akan kehadiran masyarakat. Buktinya kita datang dengan sejuta alasan dia menolak kita. Jadi artinya jangan pernah percaya dengan lapor Wapres. Jadi buat antara polisi sama pintaran polisinya katanya. Betul. Memang pintaran polisinya, tapi karena memang kerjaannya ya, tapi sebetulnya yakin sih polisi juga kesel banget karena dia masuk ke dalam nggak ada kejelasan. Dia mau ngomong apa sama emak juga serba salah. Sama emak aja udah nggak bisa ngomong apa-apa. Itu aja ini. Jadi artinya memang jadinya polisinya harusnya mungkin polisinya lah yang masuk ke dalam ya. Itu karena mungkin lebih pintar. Itu aja sih. Dari saya ada satu kelurahan. Tapi ibu punya sertifikatnya. Justru saya ada akti jual beli zaman dulu notaris kita mau ngajuin dibilangnya surat IPEDA kan ada. Harusnya hijau ini tapi kita di dalam sekarang hijau. Jadi ini yang dari peta yang zaman dulu ini hari ini daerah Ruang Raka yang bendera kota Jakarta Barat Omni Batavia situ Ruang Raka Tambora di situ bukan main lagi. Harapannya apa Bu? Harapannya supaya mengklirkan kenapa kita yang cuma hanya zona biru di sini sama hijau yang belum bikin sertifikat dibilang Kota Praja, sedangkan mereka yang udah bisa sertifikat hak milik HGB. Kalau setahu saya kalau Kota Praja itu semuanya satu kelurahan sini. Kenapa cuma kita doang? Dan kita ada surat IPEDA. Kita tanya ke kemana ke kelurahan. Saya bilang Pak, saya mau bikin PTSL. Dan itu dia bilang nggak bisa Bu. Ini sudah milik Kota Praja. Ada saya. Hanya cuma segelintir tapi dari Kota Praja ini udah ada bukti belum? Masih lihat ke Ibu? Enggak. Ya udah kan dari IMB izin mendirikan bangunan saya ada. Berarti bisa dituntut. IMB kan ada. IMB kan ada tahun 82. Nah, itu IREDA saya yang hasil diambil tapi diri IPEDA-nya kan masih ada. Nah, itu IMB saya dicap Kota Praja. Maaf lagi saya nanya. Ibu makasih ya Bu. Ya, Ibu China atau turunan. Artinya maaf ya. Ya, turunan aja masih di. Iya, benar itu. Benar. Nah, itu dia. Jadi ya begini Bu. Ini kan dari nenek saya. Nenek saya kan keturunan Cina Betawi lah, campuran ya. Peranakan Cina Betawi lah namanya biar Cina tapi Lagi-lagi nih orang-orang pada sibuk banget gitu ya ngurusin hidupnya Mas Gibran. Padahal saat ini Mas Gibran fokus kerja gitu ya. Ini orang-orang pada sibuk banget sampai di demo karena kalau yang tadi permasalahan pesawat komersil, sekarang gantian masalah lapor Mas Wapres, programnya Mas Gibran yang katanya ini merupakan program yang gagal total. Gara-gara ada ibu-ibu nih yang lapor katanya terus ditolak. Seperti itu katanya. Sekarang gini pertanyaannya. Posisinya lapor Mas Wapres ini merupakan program baru. Kalau permasalahannya banyak sekali, kalau permasalahannya itu masih belum sempurna prosesnya, itu wajar karena masih baru programnya ya kan. Dan sampai sejauh ini kan masih terus dilakukan pembenahan. Pertama itu. Kedua, ngomong-ngomong ibu ini lapor sudah sesuai jadwalnya belum? Sudah sesuai harinya belum? Lapornya langsung atau via WA? Karena ini sudah ada 1 minggu lebih ya. Cuma yang sangat disayangkan sekali, lapor Mas Wapres ini masih banyak sekali orang yang iseng-iseng lapor. Jadi tidak benar-benar lapor, laporannya pastinya tidak kuat gitu ya. Padahal ini program serius yang dibentuk oleh pemerintah seperti itu untuk menampung aspirasi-aspirasi dari rakyat seperti itu. Dan ngomong-ngomong ibu ke sana lapornya itu berapa kali? Coba jangan-jangan masih nyampe di depan nih di nomor antrian terus ibu sudah menyimpulkan kayak gitu. Jangan-jangan seperti itu. Kan bisa aja ya kan? Jadi kalau misalkan lapor Mas Wapres ini dinilai sebagai program atau produk yang gagal, menurutku enggak. Kenapa? Di waktu yang singkat, masih 1 minggu lebih ya, belum ada 1 bulan, tapi sudah ada buktinya. Jadi kemarin itu baru aja Mas Gibran menyelesaikan 20 laporan yang diadukan melalui lapor Mas Wapres ini. Memang masih sedikit, masih 20, karena ini jadi
bahan perbincangan orang-orang nih. Kok cuma 20 kayak gitu. Tapi ini kan menjadi bukti kalau laporan di Lapor Mas Wapres itu benar-benar ada kelanjutannya gitu. Jadi nggak cuma didiemin aja. Saya bersama Bapak Kepala Sekretariat Wakil Presiden dan berserta jajaran tadi baru saja mendampingi Bapak Wakil Presiden untuk menyerahkan beberapa bantuan penyelesaian persoalan dari masyarakat yang kemarin datang melapor kepada Bapak Wakil Presiden. Jadi tadi rencananya memang direncanakan 20 ya yang menerima bantuan penyelesaian langsung dari Bapak Wakil Presiden. Sebagian besar persoalan tadi yang dibantu penyelesaiannya adalah persoalan penebusan ijazah, terutama yang dari sekolah swasta yang ijazahnya sudah tertahan 1 tahun, 2 tahun, belum bisa diselesaikan karena persoalan keuangan. Tadi diberikan bantuan langsung untuk penebusan ijazah oleh Bapak Wakil Presiden. Pesan dari Bapak Wakil Presiden tadi bahwa ini adalah sesuai dengan amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempermudah layanan kepada masyarakat sehingga lapor ini hadir untuk memperkuat ya responsifnya jajaran pemerintah dalam menangani aduan-aduan persoalan-persoalan masyarakat. Dan tidak lupa juga tadi Bapak Wapres menyampaikan satu persatu tadi ketika bersalaman dengan para penerima bantuan penyelesaian persoalan itu bahwa bantuan ini, penyelesaian ini adalah dari Bapak Presiden. Itu yang beliau tekankan tadi. Ini semua adalah atas arahan dan bantuan dari Bapak Presiden. Sudah dengar kan? Itu tindak lanjut dari laporan yang sudah masuk di Lapor Mas Wapres. Begitu. Jadi kalau disebut produk yang gagal, gimana kalau menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.